طلع البدر علينا من Ini menjelaskan tentang pertama berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan. Jadi ini kita mengingat kembali biar berurutan. Wa 'alaika ayyuhal habib bi taqwiyati yaqinik wa tahsinih. Hendaklah kalian menguatkan keyakinan kalian dan memperbaikinya. Kemudian fasal berikutnya wa 'alaika ya ahi bi islahin niyyah wa islasiha. Hendaklah kalian meluruskan niat dan mengikhlaskannya. Di kajian tasawuf pertama dan utama adalah yakin. Yang kedua adalah niat yang ikhlas. Fasal berikutnya wa 'alaika bi'imarati awqatika wa biwadha'ifil ibadat hatta la tamurru sa'atan minal lail aw nahar illa wa takuna laka wadhifatan minal khair. Baru berikutnya kitab ini mengajak kepada kita untuk memakmurkan waktu-waktu kita dengan ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah, sehingga tidak berlalu 1 jam pun, 1 menit pun pada siang hari dan malam hari kecuali di dalamnya ada tugas-tugas yang wajib dan yang sunnah yang kita isi dan kita lakukan di dalam umur kita. Kemudian ketika kita beramal, beribadah tadi wa 'alaika bisidqi wa luzumil wasat min kulli amrin wa khudh minal a'mal ma yatiq al mudawamah alaih. Hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam beribadah, akan tetapi tetap mengambil jalan tengah. Ambillah amal-amal yang mampu dilakukan secara rutin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qallah. Rasulullah bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal yang terus-menerus walaupun sedikit. Jadi kita lakukan ibadah yang wajib dan yang sunnah, dan kita lakukan bagaimana mengambil jalan tengah, cari bagaimana kita bisa melakukannya sampai kita bisa beristiqomah, kita bawa amalan itu sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian kita diminta, diantaranya amalan yang kita lakukan pertama adalah sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian al-iksar fil iksar sholatin naflin, yaitu sholat-sholat sunnah yang kemarin kita sudah bahas, atau tilawati Quran atau membaca Al-Quran, atau qira'atu ilmin atau membaca ilmu, atau zikrin atau zikir, atau fikrin atau berfikir. Inilah amalan harian yang harus kita lakukan untuk memakmurkan waktu kita dengan yang fardu, yaitu sholat-sholat fardu yang 5 waktu, kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah, kemudian ditambah dengan membaca Al-Quran, kemudian belajar ilmu, termasuk pagi ini bagian daripada amalan harian kita. Au zikrin, kemudian zikir, baik zikir setelah sholat maupun zikir pagi petang, serta zikir-zikir adab-adab sunnah.
Au fikrin, kemudian tafakkur, melakukan juga bertafakkur. Tafakkur itu juga merupakan ibadah. Kemudian Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kemarin telah dibahas tentang sholat-sholat sunnah, yaitu sholat-sholat sunnah rawatib, kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang muakkadah yang lain yang dikerjakan oleh Rasulullah dalam perjalanan waktu kita sehari, yaitu sholat duha, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat witir. Nah, baru setelah itu kita bisa mengisinya dengan sholat sunat mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak ini adalah sholat sunnah yang di luar yang telah disunahkan oleh Rasulullah, dicontohkan. Kalau kita misalnya masih kurang, maka kita menambahnya dengan sholat sunnah mutlak. Jadi niatnya adalah nawaitu. Jadi cukup sebenarnya dengan hati-hati kita, saya niat sholat sunnah mutlak karena Allah. Setelah itu kita baca apa? Sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam semampu kita. Ya. Para ulama ulama salaf dulu ada yang sampai tiap malamnya itu sampai ada yang 1000 rakaat, ada yang 500 rakaat, 300 rakaat. Itu bagi mereka yang benar-benar sudah para wali-walinya Allah tentunya. Nah, kita cukup yang disunnahkan saja itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat witirnya kita jaga. Insya Allah ini sudah merupakan amalan harian yang kita bisa bawa setiap hari untuk meramaikan waktu kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, pagi ini kita insyaallah akan melanjutkan pada fasal berikutnya. Fasal wa yambagi ayyakuna laka wirdun min tilawatil kitab al-aziz tudawimu ala qiraati fi kulli yaumin wa lailatin. Hendaklah bagimu, kata penulis, melakukan amalan setiap hari dari membaca Al-Quran, di mana engkau membacanya secara istiqomah fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari dan malam, di siang hari dan malam hari. Wa adna dzalika an taktasiru ala juz'in, paling sedikitnya kau melakukan dalam satu hari itu satu juz. Fayakunu laka fi kulli syahrin khatmatan, sehingga setiap bulannya engkau bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali hatam. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, inilah amalan kita berikutnya. Jadi urutannya setelah iman kita, ya, dari yakin, ikhlas, niat lurus dan ikhlas, kemudian kita merasa selalu dilihat Allah, kemudian setelah itu kita amalkan kewajiban dan sunnah-sunnah kita keseharian kita, daripada sholat wajib dan sholat sunnah. Setelah itu baru membaca Al-Quran. Itu urut-urutannya Pak ya. Nah, karena di dalam sholat sunnah juga ada baca Quran. Jadi baca Quran di dalam sholat. Setelah itu apa amalannya? Baca Al-Quran di luar sholat. Baca Al-Quran di luar sholat ini, kata beliau, hendaknya paling sedikit itu 1 juz dalam sehari, sehingga dalam sebulan kita bisa menghatamkan dalam sebulan menghatamkan 1 kali. Nah ini gimana caranya? Sholat kita 5 kali, Bapak jemaah sekalian,
tinggal kita isi setiap waktu itu bisa membaca 2 lembar, karena 1 juz itu 10 lembar ya, jadi 1 juz 10 lembar, berarti kalau dibagi 5 berarti 2, jadi setiap waktu cukup membaca 2 lembar 4 halaman. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Kira-kira 2 lembar berapa menit tuh? Insya Allah tidak sampai 10 menit ya, tidak sampai 10 menit. Bisa dilakukan selembar sebelum sholat, selembar setelah sholat. Ini kalau kita mau manage ya Pak ya. Dan ini kalau kita lakukan Pak, bisa istiqomah, kita akan mendapatkan ketenangan hati Pak. Ya. Karena Al-Quran itu membawa ketenangan hati ya. Dalam sebuah hadis, dalam doa, setelah kita minta dengan asmaul husna, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, kau jadikan Al-Quran itu di lubuk hatiku ya Allah, wa nuru sadri, dan jadikan Al-Quran itu cahaya dadaku ya Allah, wa dhihaba hammi wa ghammi, dan penghilang kesedihan dan kegelisahanku ya Allah. Jadi Al-Quran itu bisa membuat hilang kegelisahan, kegundahan, dan keresahan hati. Kesedihan bisa hilang. Syaratnya apa? Syaratnya istiqomah ya. Target paling sedikit 1 hari 1 juz. Jangan berpikirnya 1 hari 1 juz banyak banget. Itu kalau kita tidak manage Pak ya. Kalau kita kelola dengan baik, setiap waktu cukup 2 lembar. Setiap waktu cukup 2 lembar. Setiap waktu cukup 2 lembar. Maka sehari 1 juz. Sebulan 1 kali khatam. Ya, nah, kalau saya biasanya 1 kali duduk, ya. 1 kali duduk itu 1 juz, itu setengah jam. Ya, alhamdulillah saya rutin setiap hari 2 juz. Ya. Nah, setiap hari 2 juz. Ya, kadang saya subuh 1 kali duduk setengah jam sambil nunggu syuruk kalau di rumah. Nah, nanti kadang habis maghrib sambil nunggu isya. Ya, habis maghrib sampai nunggu isya itu 1 juz. Jadi 1 bulan itu alhamdulillah saya bisa khatam 2 kali. Ya, nah, ini saya niat saya lakukan sampai saya mati. Ya. Saya niat saya lakukan sampai saya meninggal dunia. Nah, jadi seandainya pada hari itu kita misalnya sibuk nggak sempat, kita harus tetap membayar sebelum tidur, baca dulu ya, karena kita kan kadang punya kesibukan mendadak, pekerjaan aktivitas mendadak yang bisa menggeser waktu yang biasa. Nah, tapi yang jelas pokoknya diperjuangkan sehari itu harus 2 juz misalnya ya, atau mungkin harus 1 juz misalnya. Kalau itu kita lakukan, subhanallah Bapak jemaah sekalian, jadi ketenangan batin ini sangat terjaga ya, sangat terjaga. Masalahnya kita kadang 1 tahun itu kalau tidak di-manage seperti ini ya Pak, 1 tahun kadang kita tidak terpenuhi 2 kali khatam. Padahal kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, Al-Quran itu akan menuntut kita nanti di akhirat ya, berikan haknya. Al-Quran kan setahun itu minimal 2 kali
Ya, minimal 2 kali. Kadang karena kesibukan kita, bulan puasa pun nggak khatam kadang. Padahal waktu banyak. Kenapa? Karena tidak diniatkan. Ya, ini waktu kita berapa tahun lagi gitu, Pak? Ya, kalau saya sekarang 53, Pak. Ya, saya 53. Kalau umur Rasulullah saya mungkin 10 tahun lagi. Ya, 10 tahun lagi kalau umur Rasulullah. Ya. Maka niat di hati, ya, seperti saya telah meniatkannya bahwa saya akan melakukan ini sampai meninggal dunia, ya, sampai diambil oleh Allah. Nah, sehingga itu akan menjadi amalan harian kita. Ya. Nah, inilah Al-Quran, ya, yang harus ada di hati kita. Dan saya banyak melakukannya di rumah, ya. Saya banyak melakukannya di rumah, ya, karena rumah itu harus jangan sampai kosong dari Al-Quran, ya, jangan sampai kosong dari bacaan Al-Quran. Nah, jadi insya Allah Bapak kalau bisa melakukan ini, maka benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati kita. Dan datangkan fadilah-fadilah Al-Quran, ya, datangkan fadilah-fadilah Al-Quran, ya, bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran kana safi'an lahu yaumal qiyamah, dia akan menjadi syafaat pada hari kiamat, yang akan membawa syafaat pada hari kiamat. Masalahnya kita ini kan tidak hafal Al-Quran, gitu, Pak. Kita tidak hafal Al-Quran. Nah, kalau tidak hafal Al-Quran, bagaimana menjadi sohibul Quran? Sohibul Al-Quran itu pemilik Quran. Caranya adalah membaca minimal sehari 1 juz. Ya, syukur-syukur bisa 2 juz, syukur-syukur bisa lebih. Dan lakukan ini sampai meninggal dunia, insya Allah Bapak jamaah sekalian, kita termasuk bagian daripada keluarga Allah, min ahlillah, min khosatihi, ya, orang-orang istimewanya, keluarga Allah. Walaupun kita tidak hafal, niatkan yang hafal nanti anak cucu kita, karena kita sudah kelewat. Tapi Al-Quran ini jangan sampai ditinggal harian kita. Insyaallah Pak ya. Nah, di sini kata beliau minimal 1 juz, sehingga dalam 1 bulan itu 1 kali khatam. Jadi setahun bisa khatam berapa kali Pak? 15 kali ya. Karena ditambah dengan Ramadan tentunya Pak, ya, Ramadan bisa 3 minimal Pak. Ya Pak ya, kan jadi 15 kali akhirnya gitu. Wa a'la dzalika antah tima fi kulli salasati ayyamin. Dan kalau mau cepat lagi kata beliau, yang paling tinggi itu adalah melakukannya 3 hari khatam, ya, melakukannya 3 hari khatam, ya, jangan lebih dari itu, ya, karena sahabat juga ketika ini kata Nabi, ya, kalau memang kamu benar-benar pengen menghatamkan, ya, minimal atau maksimal berapa? 3 hari khatam 1 kali. Berarti sehari berapa juz Pak? 10 juz. Kalau sehari 10 juz, berarti setiap waktu 2 juz Pak. Ya, setiap waktu 2 juz. Ya. Ya, kalau saya 1 juz itu setengah jam. Ya, 1 juz setengah jam. Berarti per waktu 2 jam. Berarti sehari butuh 5
5 jam. Ya, ini mungkin bagi orang yang sudah pensiun bisa ini, Pak. Ya. Nah, kalau yang masih kerja kan gitu. Nah, Bapak yang baca Quran sudah lancar itu setengah juz saja, Pak. Jadi kalau saya baca Quran itu saya nggak mikir banyaknya lagi, tapi setengah juz, setengah jam sudah selesai. Ya, kalau mikir banyaknya berapa lembar nih, gitu kan? Padahal kalau kita pegang HP, nonton YouTube, kadang 1 jam habis. Betul tidak, Pak? Habis itu kemana-mana pegang lagi. Sehari bisa lebih 5 jam kita nonton. Benar nggak, Pak? Nah ini, jadi kita alihkan. Ya, hisabnya berat tuh Pak pegang HP nanti di akhirat. Ya kan? Hisabnya berat. Pertanyaannya itu apa aja jadi lihat. Jadi kalau kita kemudian bisa mengalihkannya 10 juz 1 hari, insya Allah bisa, Pak. Ya, mengganti waktunya pegang HP. Pegang HP, kenapa? Ada Quran di situ. Gitu. Qurannya cukup di HP. Ini bisa, Pak. Kalau diniatin bisa. Kenapa? Karena 5 jam itu bisa dibagi 5. Jadi apa? 5 jam dibagi 5. Subuh 2 jam. 1 jam, Pak ya. 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Insya Allah itu bisa hatam 3 hari sekali. Ini sebenarnya, Pak, kalau di manage seperti itu nggak aneh. Kalau kita bisa manage seperti itu. Coba bayangkan, habis sholat subuh kita baca 1 jam. 1 jam lama nggak sih, Pak? Yang bikin lama malesnya, Pak. Gitu. Yang bikin lama malesnya. Tapi kalau fadilah Al-Quran itu dibayangkan, Pak, bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke alam akhirat. Ya, bayangkan kita bekerja seharian di dunia ini hanya untuk bisa hidup 60 tahun, 70 tahun, waktu kita habis-habiskan, kita rela. Betul tidak, Pak? Kita rela, kita sanggup. Ya, padahal hidup seperti itu nggak lama. Ada akhirnya. Ada kehidupan di mana kita nanti akan membutuhkan Al-Quran kita. Ya, membutuhkan Al-Quran kita. Jadi kalau kita lakukan, bisa membaca Al-Quran minimal 1 juz, 2 juz, apalagi sampai 10 juz. Subhanallah, ya. Nah, maka saya sendiri amalan yang diandalkan itu Pak Quran aja. Ya, yang lain-lain itu hanya tambahan saja. Nah, karena saya yakin hanya Al-Quran ini yang bisa menyelamatkan saya di akhirat. Ya, Al-Quran. Nah, maka jadikan kehidupan kita ini serba Al-Quran kalau ingin menjadi keluarganya Allah. Nah, jadi ini bagi orang yang tidak hafal Al-Quran. Nah, kalau hafal Al-Quran, Bapak jamaah sekalian, memang wajib untuk rutin, ya, minimal 2 juz itu. Ya. Rutin 2 juz ditambah ziyadahnya, 2 juz ditambah ziyadahnya kalau belum lancar betul. Untuk apa jamaah sekalian menjadi khosatul Quran, apa menjadi khosyatullah ini, menjadi sohibul Quran? Karena bagi sohibul Quran nanti di akhirat, Pak, yuqalu li sohibil Quran, dikatakan kepada pemilik Quran. Pemilik Quran itu bisa yang menghafal atau bisa yang membacanya rutin seperti tadi. Iqra, bacalah. Jadi kita di dunia kan sudah istiqomah baca Quran. Paham ya? Istiqomah ini penting. Karena orang meninggal nanti, dia akan berakhir sesuai dengan apa yang biasakan dia. Kalau biasa baca Al-Quran, insya Allah meninggal dalam keadaan baca Quran. Kalau biasa pegang HP lama-lama, insya Allah meninggal dalam pegang HP. Ya kalau HP-nya Quran nggak masalah, kayak gitu, Pak.
Pegang HP tapi Quran. Maka nanti begitu sampai di surga, amalan kita masih baca Quran. Yuqul li sahibil Quran, dikatakan kepada pemilik Quran, Iqra, bacalah. Wartil dan tartillah bacanya. Ya, warki dan naiklah. Ya. Dan naiklah. Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'ah. Karena tempatmu di sini di surga ini pada ayat terakhir yang kau baca. Nah, jadi orang yang biasa membaca Al-Quran rutin, nanti di surga disuruh baca lagi, Pak. Begitu baca Bismillahirrahmanirrahim, naik satu tingkat. Alhamdulillahirabbil alamin, naik satu tingkat. Ar-Rahmanirrahim, naik satu tingkat. Sampai An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, naik. Sampai minal jinnati wan nas, fa inna manzilataka, sesungguhnya tempatmu di surga ini fi akhir ayatin, pada akhir ayat taqra'aha, yang kau baca dari Quran itu. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling tinggi nanti derajatnya di akhirat di surga itu adalah orang penghafal Al-Quran atau sohibul Quran, yang rajin, yang terus-terusan baca Al-Quran setiap harinya minimal 1 juz tadi. Surganya di mana? Paling tinggi. Subhanallah. Nah, ini didatangkan, Pak, sehingga kita bacanya ringan. Karena fadilah amal itu, keutamaan amal itu seperti roda belakang. Ya, roda belakang. Ya, kalau sepeda itu roda belakang. Sementara tata cara masailnya, ya, ilmu tata caranya itu roda depan. Jadi kalau Bapak tidak memperkuat fadilah amalnya, maka tidak ada penguatnya dari belakang. Insyaallah, Pak, ya. Wa'lam anna li qiraatil Qur'an fadlan 'aziman. Ketahuilah bahwasanya bagi orang yang membaca Al-Qur'an itu punya keutamaan yang besar. Wa atharun fi tanwiril qalbi, dan pengaruh serta bekas di dalam memberikan cahaya hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Paling utamanya ibadah hambaku itu adalah membaca Al-Qur'an. Ini, Pak, ya. Kalau sholat kita baca apa? Baca Quran. Ya. Karena inti sholat itu Fatihah. Ya, maka paling utamanya ibadah umatku itu baca Quran. Jadi sholat itu apa? Baca Quran. Yang lain itu tambahan, Fatihah, baca ayat, yang lain tambahan. Maka di dalam sholat kita baca Quran, di luar sholat kita baca Quran. Kenapa? Karena paling utamanya baca Quran. Inilah kenapa anak-anak muslim dari kecil harus bisa baca Quran. Lancar. Begitu tua, bacanya jarang-jarang. Nah, kenapa anak-anak kita atau diri kita dulu kok kecil sudah dibawa, disuruh pergi ke musola, ke langgar, ke suro kalau di kampung, sampai nginep, Pak, kalau di kampung dulu kan. Pagi baru pulang. Setiap malam ngaji seperti itu. Supaya apa? Supaya baca Quran ini nanti dibawa sampai tua, sampai meninggal. Cuma bacaan sudah lancar, kadang bacanya jarang-jarang gitu. Jadi tujuannya kita tidak tahu, dikira cukup baca dan tidak terbaca ketika masa tua. Padahal barang siapa yang mempelajari Al-Quran sejak kecil kemudian membacanya sampai dia meninggal dunia dengan rutin, maka keutamaannya sangat besar. Ya, kan di sini afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling utamanya ibadah hambaku adalah baca Al-Quran. Wa qala Ali karamallahu wajhah. Imam Ali karamallahu wajhah berkata, "Man qara'al Quran wa huwa qaimun fi shalah, kana lahu bi kulli harfin
kana lahu bi kulli harfin mi'ata sanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri di dalam sholat, maka setiap hurufnya itu pahalanya 100 kebaikan. Jadi bukan lagi 1, bukan lagi 10, akan tetapi kalau kita baca di dalam sholat, satu hurufnya berapa pahalanya? 10 pahala, 10 kebaikan. Wajib sunnah sama, Pak. Wajib sunnah sama. Ya, tentunya kalau yang wajib mungkin bilangannya sama tapi kualitasnya beda. Ya, bilangannya sama, kualitasnya beda. Ini. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan duduk di dalam salat. Misalnya di dalam salat sunnah kan boleh duduk. Atau mungkin di dalam salat fardu tapi sakit. Jadi kita membacanya dalam keadaan duduk, ya. Kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Maka setiap hurufnya itu mendapatkan pahala 50 kali. Wa man qara wa kharijus shalah wa huwa ala taharatin, barang siapa yang membaca Al-Qur'an di luar salat dalam keadaan dia suci, kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Maka setiap hurufnya baginya adalah 25 pahala. Jadi kalau kita di luar sholat dalam keadaan punya wudhu, itu bukan lagi 1, bukan lagi 10 pahalanya, tapi berapa tadi? 25. Ini kalau baca, ya Pak ya. Karena baca itu boleh punya wudhu, boleh tidak wudhu. Tapi kalau pegang Quran dalam mazhab Syafi'i harus punya wudhu. Jadi yang punya wudhu itu kita megang Quran. Tapi kalau baca saja kayak baca qul huwallahu ahad, Allahu samad tanpa megang, maka boleh tanpa wudhu dalam mazhab Syafi'i, ya Pak ya. Nah, tapi kalau kita pegang Quran harus wudhu. Tapi kalau bacanya tidak harus wudhu. Cuma kalau kita baca dalam keadaan wudhu, pahalanya berapa tadi? 25, ya, dalam keadaan berwudhu. Wa man qara wa huwa ghairi taharatin wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat, ya. 10 hasanat. Barang siapa yang membacanya, ya, dalam keadaan tidak berwudu, maka baginya adalah 10 kebaikan. Jadi 10 itu kalau tanpa wudu. Ya, kalau wudu 25, kalau pakai wudu atau tanpa wudu 10. Nah, jadi yang 1 itu tidak ada di sini, Pak. Ya, tidak ada di sini. Ya, hanya pengandaian saja. 1 huruf 1 pahala. Ya, tapi kan orang beriman itu kalau melakukan kebaikan sama Allah selalu dilipat gandakan sampai 10. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan dilipat menjadi 10. Ini nikmatnya menjadi orang beriman, ya, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaka ayyakuna hammuka fi tilawatika maqsurun al-iktsar minha duna tadabburin wa tarattalin. Dan janganlah kalian ketika membaca Al-Qur'an itu tujuannya hanya memperbanyak bacaan tanpa tadabbur, tanpa tartil. Jadi harus tadabbur, direnungkan, dan tartil harus tajwidnya benar, gitu Pak ya. Nah, jadi ini kalau kita mau sempurna, Pak ya. Cuma kita kan baca Quran jarang yang tahu maknanya, betul tidak, Pak? Nah, jadi minimal bacanya tartil, ya. Bacanya tartil itu tajwidnya gitu, Pak. Jadi walaupun cepat tapi tajwidnya jelas, itu sudah tartil, ya. Tajwidnya jelas itu sudah tartil. Jadi baca Al-Quran setengah jam, 1 juz itu bisa tartil. Jadi dia tidak terlambat, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, ya. Wa alaika idza talawta bitadabburin wa tafakhumin. Dan hendaklah kau ketika membaca Al-Quran itu dengan perenungan dan dipahami. Wasta'in ala dzalika bitartil.
Nah, caranya gimana? Nah, kalau memang dengan cara pemahaman, maka dengan pakai tartil. Wa ahdir fi qalbika 'azmatul mutakallim subhanah. Datangkan di hatimu besarnya Allah yang berbicara. Wa annaka baina yadayhi, dan rasakan bahwa engkau berada di hadapannya, yaqra'u alaihi kitaballah, dan engkau membaca di hadapan Allah. Kalau saya Pak baca Al-Qur'an, saya karena dengan tadabbur Pak ya, dengan tadabbur dalam arti karena saya bisa tahu maknanya, saya membayangkan bertiga ya. Saya, Rasulullah, Allah gitu. Jadi ketika Allah berfirman itu Rasulullah Pak. Jadi Al-Qur'an itu Bapak ya, kalau bisa memahami maknanya, nama Muhammad dalam Al-Qur'an itu cuma disebut berapa kali? Ya, apa sekali apa dua kali ya? Sekali mungkin itu. Tapi dalam setiap lembar itu ada senantiasa dialog dengan Nabi. Gitu, dialog dengan Nabi. Karena Al-Qur'an itu turun kepada Rasul. Nggak usah jauh-jauh, baca Al-Ikhlas saja itu sudah ada Rasulullah di situ. Qul, katakan Muhammad. Qul huwallah. Jadi di situ ada Rasulullah. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu. Gitu kan? Ya, jadi kata K di situ itu ada Rasulullah. Maka di dalam lembar-lembar Al-Qur'an itu ada kata K di situ, kamu. Maka baca Al-Qur'an itu sekalian, kita senantiasa bersama Rasulullah. Perasaan kita bersama Rasulullah, kita yang mendengarkan di sampingnya. Allah berfirman kepada Rasul dan kita yang mendengarkan. Itu yang saya datangkan ketika, jadi saya hari-hari bersama Rasulullah. Dalam bayangan saya hari-hari bersama Rasulullah ketika baca Quran. Di luar baca Quran, hari-hari kita bersama sunnahnya, kan gitu Pak. Subhanallah, itu nikmat lagi Pak kalau kita merasakan seperti itu. Nah ini berkat tadabbur Pak ya. Tadinya ketika saya baca Quran, saya menyendiri saja bersama Allah, gitu kan. Tapi ternyata tidak, karena di situ senantiasa ngomongnya sama Rasul, gitu Pak. Ngomongnya sama Rasul, jadi kita dengerin di belakangnya. Subhanallah. Jadi ada lagi di situ tambahannya, ya. Ada senantiasa mengingat Rasulullah di situ. Nah, rasakan seperti itu. Wa kun inda qiraati ayati tauhid wa tamjid mumtali'an bil ijlal wa ta'zim. Rasakan ketika engkau membaca ayat tauhid ya, dan ayat-ayat yang mengagungkan Allah, mumtali'an bil ijlal wa ta'zim, hati ini dipenuhi dengan rasa mengagungkan Allah. Nah, ini enaknya kita baca Quran tahu maknanya, gitu Pak ya. Baca Quran tahu maknanya. Nah, di sini Bapak sudah belajar Al-Quran dengan maknanya Pak ya? Di dalam sholat, betul? Subhanallah ya. Coba Pak ya, bayangkan. Jadi saya baca kitab namanya Hujjatul Al-Balighah yang membahas tentang rahasia sholat, ya, rahasia sholat. Nah, ini saya ingin membagikan satu ilmu ya, yang saya bawa dalam sholat, kaitannya dengan memahami bacaan-bacaan di dalam sholat, ya, terutama bacaan Al-Quran. Ya. Fatihah sudah tahu maknanya semua kan Pak ya? Subhanallah ya. Ternyata Bapak jamaah sekalian, sholat itu intinya adalah Fatihah. Rasul bersabda dalam hadis qudsi, kata Allah, qasamtus sholatah baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al. Aku bagi sholat itu antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku sesuai dengan yang dia minta.
Wa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamadani abdi. Ketika seorang hamba sholat, di dalam sholat membaca Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab oleh Allah, hambaku telah memuji aku. Jadi terjadi dialog, Pak. Makanya sunnah ketika kita baca Fatihah itu per ayat berhenti, karena di situ Allah menjawab. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, apabila telah membaca ar-rahmanir rahim, qala athna alaihi al-'abdu, hambaku telah memujiku untuk kedua kalinya. Dijawab oleh Allah. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila seorang hamba di dalam salat mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, menjawab, qala majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Wa qala marratan fawwadali abdi, fawwadu alayya abdi. Dalam kali lain Allah kadang menjawab, hambaku telah menyerahkannya kepadaku, hambaku telah menyerahkan dirinya kepadaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu hamba menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, hada baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'al, ini adalah bagianku dan bagian hambaku, dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ketika seorang hamba mengatakan tunjuki kami ke jalanmu yang lurus ya Allah, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan-jalan orang yang kau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Maka dikatakan hadza baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'al, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ya, ini adalah bagian hambaku dan bagian hambaku sesuai dengan apa yang dia minta. Jadi terjadi dialog, Pak, ketika kita baca. Termasuk di luar sholat pun, kalau kita baca Fatihah, Allah juga menjawab, Pak. Inilah kenapa Fatihah itu menjadi inti sholat. Karena sholat itu adalah silah tersambungnya komunikasi kita dengan Allah. Maka jamaah sekalian, kata ulama, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, rasakan, bayangkan nikmat zahir dan nikmat batin. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Bapak dengan rahmannya Allah dikasih sehat, dikasih hidup, dikasih anak istri, dikasih rumah, dikasih kendaraan, itu nikmat zahir. Orang kafir juga dikasih, itu namanya rahmannya Allah. Ketika baca Ar-Rahim, bayangkan nikmat batin. Bapak dikasih iman, dikasih sholat, dikasih ibadah, dikasih istiqomah di dalam amal soleh, ibadah, maka itu adalah nikmat yang tak terhingga. Ketika Bapak membaca Bismillahirrahmanirrahim, datangkan itu dalam bayangan kita. Nah ini perlunya Bapak memahami makna, Pak, biar diikat, ya, biar diikat. Apabila ini sudah ada, baru masukkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Jadi pujian kita di hati itu masuk, Pak, karena kita sudah membayangkan nikmat. Lah ini sholat pikiran kemana-mana. Kenapa? Karena nggak tahu maknanya. Walaupun tahu maknanya, kadang tidak mendalam. Kenapa? Karena tidak dihayati dan tidak ditadabburi. Yang disebut dengan tadabbur yang kayak tadi itu, Pak, ditadabburi, direnungkan. Ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, datangkan semua nikmat yang zahir dan yang batin. Dan apa yang paling masuk ke kita? Apakah ketika membayangkan anak-anak lebih masuk, itu bayangkan lebih dulu. Kalau saya biasa membayangkan anak-anak, subhanallah, itu terasa banget. Itu datangkan karena pintunya lewat situ, Pak. Untuk apa? Untuk memuji Allah terasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah itu kedua kalinya Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setelah itu Maliki Yaumiddin. Apa artinya Maliki Yaumiddin?
yang menguasai hari pembalasan. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama itu untuk Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua itu untuk Maliki Yaumiddin. Artinya apa? Allah menciptakan alam semesta ini dengan Rahman dan Rahimnya. Allah menciptakan dan membalas di hari akhirat nanti dengan Rahman dan Rahimnya. Maka Rahman dan Rahim dua kali, ya kan? Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua untuk Maliki Yaumiddin. Jadi Allah menciptakan alam semesta, memelihara kita semua ini dengan Rahman Rahimnya dan membalas kita nanti dengan Rahman dan Rahimnya. Maka ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, bayangkan nikmat-nikmat nanti di akhirat. Mulai nikmat kubur, nikmat hari kiamat, nikmat, datangkan itu Pak. Kita nanti tidak ada kesusahan di kubur, tidak ada kesusahan di hari berbangkit bersama keluarga kita sampai masuk surga. Apa bukan nikmat itu, Pak? Bayangkan itu. Nah, jadi sholat kita tersambung, Pak, dengan Allah. Ya, setelah itu kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Karena nikmat yang sudah kita bayangkan seperti tadi di dunia, di akhir seperti itu, tidak ada lain caranya hanya beribadah yang ikhlas kepada Allah. Maka katakan ya Allah hanya kepadamu hamba beribadah dan hanya kepadamu mohon pertolongan. Maka pertolongan yang pertama kita minta kepada Allah adalah tetapkan hidayah ya Allah, tetapkan hidayah. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu maknanya berilah kami jalan petunjuk ke jalan yang lurus. Makna bukan hanya berikan. Kalau berikan kata orang Kristen memang nggak pernah dikasih, minta terus, nggak selesai-selesai. Itu maknanya di samping berilah adalah tetapkan hamba di dalam hidayah ya Allah. Ya. Tetapkan hamba di dalam hidayah ini ya Allah sampai hamba bertemu Engkau. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu Bapak Jemaah sekalian, kita menyembah Allah baru verbal. Menyembah itu isinya apa? Dua, memuji dan meminta. Paham Pak? Salat itu ada dua, membesarkan bagian Allah dan bagian kita. Bagian Allah kita puji Allah, bagian kita mohon. Paham Pak? Jadi sholat itu intinya dua katanya. Berapa? Memuji Allah, membesarkan Allah, dan memohon untuk kita. Nah, itu sudah ada di sholat kita, di Fatihah kita. Pertama memuji, yang kedua memohon. Nah, setelah itu ternyata Pak, permohonan kita bukan verbal. Ya Allah. Bukan hanya di mulut ya Allah. Saya buktikan menyembah dan memuji Engkau ya Allah dengan tubuh hamba ya Allah. Allahu Akbar. Rasakan nikmat yang tadi bawa lagi Pak. Nikmat yang kita bayangkan dalam Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, bawa ke dalam ruku. Allahu Akbar. Jadi inti ibarat kalau kita nulis di berita itu Pak, itu headline bagian kepalanya, paragraf-paragraf berikutnya itu hanyalah penguat. Jadi ruku, i'tidal itu penguat. Gitu ya. Jadi ini hanya verbal. Ya Allah, bukan hanya verbal ya Allah. Allahu Akbar, datangkan nikmat-nikmat tadi, datangkan dengan puji Allah lagi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagi Engkau ya Allah. Jadi subhanallah wa bihamdihi itu Pak sama dengan membaca subhanallah walhamdulillah. Wa bihamdihi artinya walhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu ya Allah. Bawa itu ke dalam nikmat yang kita bayangkan tadi, bawa. Jadi kita terasa Pak. Jadi jangan garing gitu. Kita memuji Allah tapi di hati nggak ada, itu namanya gombal Pak. Paham nggak Pak? Nah, dalam sholat jangan gombal. Rasakan nikmat itu, bawa di dalam ruku. Rasakan kita menyembah Allah sambil memuji dan memohon. Memohon dalam arti bawa permohonan yang tadi itu Pak. Sambil memuji. Kita kalau mohon kan puji-puji kan? Dipuji dulu ya Allah gitu kan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Rasakan. Ya, rasakan. Nah, setelah itu langsung sujud apa naik, Pak? Langsung sujud apa tidak? Ya, dalam kitab dikatakan sebenarnya sujud itu klimaks, Pak. Ya, ekstase kita di dalam sholat. Kenapa dalam rukuk kok tidak langsung sujud? Kok naik dulu? Bapak kalau loncat tinggi nih, kalau loncat tinggi, semakin tinggi Bapak harus semakin ke belakang. Betul tidak Pak? Kalau Bapak langsung loncat di sini sampai ke atas, tidak sampai, maka harus mundur dulu. Nah, ambil ancang-ancang. Jadi kita ini karena sudah dada sudah penuh Pak dengan pujian Allahu Akbar, dada sudah penuh,
ya kan? Maka setelah itu harusnya kan Allahu Akbar langsung sujud, betul tidak? Ternyata tidak seperti itu, Pak. Biar penuh lagi, sami Allahu liman hamidah, ya. Allah maha mendengar kepada orang yang memujinya. Setelah itu baca apa, Pak? Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang Kau kehendaki setelah itu ya Allah. Ada enggak pujian yang sedahsyat itu, Pak? Sama orang mengatakan cintaku sepenuh bumi dan sepenuh langit. Gombal enggak itu, Pak? Jangankan sama Allah, jangan gombal, Pak. Ya, ya Allah, aku puji Engkau ya Allah sepenuh langit dan sepenuh bumi ya Allah, dan sepenuh apa yang Kau kehendaki setelah itu. Itu makna dalam nggak itu, Pak? Bapak ketika mengatakan seperti itu, hati harus penuh, Pak. Bayangkan nikmat tadi itu, apa yang kira-kira bisa masuk ke hati. Kalau saya, Pak, nikmat melihat anak-anak saya sama iman, Pak. Iman yang Allah berikan kepada saya ini nggak ada tandingannya, nikmat itu. Itu yang saya datangkan. Ya, sami Allahu liman hamidah. Setelah itu udah penuh di hati, langsung jatuhkan Allahu Akbar. Itu klimaks, ya, itu ekstase, ya. Ibarat kumpul sama istri di situ udah keluar itu, ya, klimaks. Allahu Akbar, datangkan nikmat yang subhana rabbiyal a'la, bisa netes air mata kita, Pak. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau yang maha tinggi, subhana rabbiyal a'la. Setelah itu baru Bapak duduk, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa, Pak. Doa apa itu, Pak? Doa ketika kita duduk. Ketika duduk, doanya ada 8 doa. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, tambal semua kekuranganku. Warzuqni, berikan aku rezeki. Warfa'ni, angkat derajatku. Wahdini, berikan aku hidayah. Wa'afini, dan berikan aku kesehatan. Wa'fu anni, dan maafkanlah aku. 8 permintaan. Bapak nggak minta yang lain-lain, cukup di sini, Pak. Ya, Bapak baca ini di dalam sujud apa di duduk? Padahal paling dekatnya hamba dengan Tuhan ya ketika duduk, Pak. Apa ketika sujud. Kita baca itu diapit oleh 2 sujud, Pak. Kita baca itu diapit oleh 2 sujud. Rasakan itu, ya. Begitu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jadi kualitas doa kita ini, Pak, diapit oleh 2 sujud. Maka ketika baca itu Bapak jangan terlalu cepat-cepat. Renungkan, Rabbighfir, pahami maknanya. Rabbighfirli warhamni wajburni. Rasakan ini saya baca di antara 2 sujud. Di antara dua sujud. Rasakan bahwa sholat itu cuma 2 intinya, memuji dan meminta. Jadi dalam Fatihah itu prakteknya memuji meminta ada. Setelah itu ada memuji, ada meminta. Paham, Pak? Jadi sholat intinya memuji dan meminta. Allahu Akbar itu juga mengagungkan, memuji. Memintanya di mana? Pas duduk. Pas duduk meminta. Meminta di posisi yang paling tepat di antara dua sujud. Baru setelah itu tahiyat. Nah, adapun naik lagi itu, Pak, baca untuk kedua kalinya, rasakan lebih dalam lagi. Ya, kalau hipnotis itu kan lebih dalam lagi, ya. Jadi setiap Fatihah dibaca lagi, rasakan lebih dalam lagi. Dari pertama sampai keempat lebih khusyuk lagi. Setelah itu baru ketemu Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu adalah rekaman duplikasi ketika kita Rasul bertemu dengan Allah di waktu Mi'raj, ya, di Mustawah, di tempat pertemuan. Ya, at-tahiyat segala, artinya apa? At-tahiyat segala penghormatan, at-tahiyatul mubah segala kebarokahan, as-sholawatut segala keagungan, at-thayyibat segala kebaikan, lillah bagi Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Allah langsung mengatakan salam kepadamu wahai nabi. Dijawab oleh Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Selamatan untuk kami dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, itu dialog antara Allah dan Rasul ketika di mahsyar, di mustawah, ya, di atas aras sana, ya, di mustawah. Nah, itu diduplikasi, Pak. Rasakan saat itu kita bertemu Allah. Kenapa? As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah pertemuan Allah
dengan orang beriman. Nah, setelah itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu Bapak bisa turun lagi ke dunia. Jadi Bapak assalamualaikum dengan niat salam kepada malaikat dan saudara yang di samping. Assalamualaikum, salam kepada malaikat dan saudara di samping. Itu Bapak sudah ketemu lagi dengan maka ada salaman kadang. Itu karena kita ketemu lagi. Jadi ketika sholat udah nggak ingat lagi. Karena kita hanya mengagungkan dan memohon. Bisa Pak? Bisa Pak? Nah, jadi perlunya Bapak memahami makna sholat seperti itu, kemudian bawa. Maka step-stepnya itu Bapak harus ingat. Yang namanya sholat kan kadang kita dibawa kemana-mana. Nah, contoh ya, saya hilang khusyuk, maka ketika saya dalam keadaan sujud, saya datangkan lagi sesuai dengan apa yang sudah ada plotnya di situ. Jadi ketika rukuk saya ingat ini, ketika sujud saya ingat ini, gitu loh Pak. Paham nggak Pak? Jadi ketika kita terbawa kemana-mana, begitu ingat di sujud, langsung dibawa, langsung. Jadi keingatan kembali lagi gitu Pak. Paham tidak? Nah, dengan demikian maka tidak khusyuk itu susah Pak. Kenapa? Karena diikat dari awal, ikat sampai salam. Kalau nggak begitu kemana-mana, tujuan sholat kadang nggak tahu apa ini tujuannya, kadang susah. Tapi kalau sudah tahu maknanya, diikat sampai salam, insya Allah kita akan membawa jadikan khusyuk. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan forum majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.